Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membawakan materi tentang persamaan linear dua variabel. Saya harap materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa berguna bagi kalian. Kita langsung saja ke videonya, yaitu sebagai berikut. Cek this. Persamaan linear dua variabel ini yang kita akan pelajari bersama yaitu persamaan linear dengan dua variabel yang mempunyai bentuk umum AX tambah BY sama dengan C, dengan A, B, dan C adalah bilangan real dan A lebih besar 0 dan B lebih besar 0. Penyelesaian dari persamaan AX tambah BY ini sama dengan C dapat kita peroleh dengan memberi nilai secara sembarangan terhadap salah satu variabelnya, kemudian menentukan nilai variabel lainnya. Itu kalau kita mencari penyelesaiannya. Nah, sistem persamaan linear dua variabel ini juga adalah dua atau lebih persamaan linear dengan dua variabel yang disajikan secara bersama-sama atau bersamaan. Bentuk umumnya yaitu A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2, dengan A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 merupakan konstanta real. Jadi A1-nya itu konstanta, B1-nya konstanta, C1-nya. Kita lihat di sini. Untuk berikut, dalam penyelesaian dari suatu sistem persamaan dua variabel, kita akan mendapat beberapa cara. Yaitu pertama ada cara metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode eliminasi substitusi atau juga kita sebut gabungan. Pertama kita akan mempelajarinya itu tentang metode grafik. Sebuah persamaan linear dua variabel secara grafik ditunjukkan oleh garis lurus. Selanjutnya grafik dari sistem persamaan linear dua variabel terdiri dua buah garis lurus. Jadi ada dua buah garis lurus. Penyelesaian secara grafik dari sistem persamaan linear tersebut adalah titik potong atau titik persekutuan. Jadi titik potongnya dan titik persekutuan di antara kedua garis yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Jadi dua garis lurus ini ada memiliki titik potongnya dan titik persekutuan. Jadi sebagai penjelasannya kita akan melihat sebuah contoh soal agar kita bisa mengetahui titik potongnya dan titik persekutuannya. Jadi di sini kita akan mengambil contoh selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode grafik. Ada 2x kurang y sama dengan 6 dan 3x tambah y sama dengan 4. Nah, ini persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, untuk menggambar masing-masing persamaan di atas yang tadi kita akan bentuk sebuah tabel. Nah, di sini ada persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi di sini x-nya kita tentukan menjadi min 2. Jadi kita akan masukkan di sini dan sehingga dapati nilai y-nya. Jadi kita coba min 2 kali 2 min 4 kurang y sama dengan 6. Kita pindah ruas jadi min y sama dengan min 4 kurang 6 tambah 6 baru y nya menjadi min 10. Nah, ini dia. Begitu juga dengan x min 1 akan kita dapati y nya min 8. 0 juga begitu dan seterusnya. Kita bisa lihat. Kita coba di persamaan yang kedua. Kita masukkan min 2 juga, dapatkan min 6, pindah ruas menjadi 10, y sama dengan 10. Min 1 juga, min 3 pindah ruas menjadi 4 tambah 7 berarti y sama dengan 7. Kita dapati semua sampai 3 dan memiliki titik persekutuan yaitu pada titik min 2 dan min 2. Setelah kita mengetahui
mari kita coba untuk menggambar sebuah grafik. Nah, kali ini saya memakai aplikasi GeoGebra agar bisa terlihat jelas. Kalian bisa coba di laptop kalian masing-masing. Nah, untuk persamaan pertama ada garis pertama. Ya, dari 2x kurang 6 kurang y sama dengan 6, dan juga 3x tambah 4 tambah y sama dengan 4. Ini dia garisnya. Jadi dia berpotong pada x nya 2, y nya 2. Oke, jadi kalian bisa perhatikan ini untuk mencari sebuah grafik dengan melakukan persamaan linear. Kita lanjut pada metode selanjutnya. Nah, metode substitusi ini merupakan salah satu metode aljabar. Jadi merupakan satu metode aljabar yang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Secara harfiah, substitusi berarti mengganti. Dalam metode substitusi, salah satu variabelnya dipisahkan dari salah satu persamaan yang ada, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang lain. Jadi kita akan mengambil salah satu dan memasukkannya di persamaan yang lain, gitu maksudnya, agar bisa mendapati nilainya. Nah, kita akan coba dalam sebuah soal. Nah, ini soalnya. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode substitusi. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Jadi kita akan melakukan metode substitusi. Bagaimana caranya? Kita lihat langkah pertamanya, yaitu selesaikan salah satu dari persamaan di atas untuk sebuah variabel. Ambil persamaan pertama untuk menyatakan y sebagai fungsi x. Nah, kita ambil persamaan pertama yang ini, baru kita pindahkan 3x ini ke rows yang kanan, jadi min 3x. Jadi kita dapati nilai y nya, jadi kita ketahui nilainya sudah ada. Nah, langkah kedua selanjutnya, substitusikan persamaan di atas yang ini ke dalam persamaan kedua yang tadi, yang ini ya. Jadi ini nilai yang kita dapati tadi, kita masukkan di sini dengan y nya ini 5 kurang min 3. Jadi hingga memperoleh nilai x, ini persamaan keduanya. Nah, untuk y nya ini kita pakai yang ini. Nah, kita masukkan, jadi 2x ini 3 kali y. 3 kali ini y nya diganti dengan 5 kurang 3x sama 8. Nah, untuk 2x tambah 15 kurang 9x kurang 8, hasilnya yaitu x sama dengan 1. Nah, setelah kita menemukan x nya 1, kita substitusikan nilai x satunya itu yang kita dapati ke persamaan yang peroleh di langkah awal, yang ini yang kita dapati tadi kan, untuk mendapati nilai y nya. Jadi x1 ini seperti yang kita dapati, masukkan dalam sini, itu yang artinya substitusikan. Kita dapati dengan persamaan ini, kita dapati x nya itu 1, jadi 5 kurang 3 kali 1 sama 5 kurang 3 sama 2. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 1 dan 2, x1 1, y nya 2, atau himpunan penyelesaian yaitu himpunan 1 dan 2. Kita lanjut dalam metode eliminasi. Metode eliminasi ini adalah salah satu variabel eliminasi atau dihilangkan dengan cara mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan yang ada. Sebelum dikurangkan atau ditambahkan, terlebih dahulu disamakan koefisien dari variabel yang dieliminasi dengan cara menghilangkannya dari suatu bilangan. Jadi metode eliminasi ini menjelaskan bagaimana kita akan menghilangkan kalau substitusi kan kita memasukkan eliminasi variabel y untuk menemukan x. Jadi kita akan mengeluarkan variabel y untuk menemukan x. Kita keluarkan y nya agar kita mendapati nilai x nya. Jadi
kita harus mengkalikan agar bisa dapat dikurangkan menjadi 0. Gimana? Jadi kita buat persamaan pertama itu agar lebih gampang jadi 3 dan 3. Jadi persamaan 1 ini kita akan kalikan dengan 1. Persamaan kedua juga kita kali 3. Tapi untuk semua dikalikan. Jadi untuk ini kita kalikan jadi hasilnya tetap karena kali 1, dan kali 3 ini jadi 3x kali 3 ya, yaitu 9x tambah 3 kali y 93y, dan 5 kali 3 19. Sehingga kita dapati kita akan mengurangkan karena akan mengeluarkan nilai y nya. Hasilnya habis dan tersisa min 7x sama dengan min 7, dan nilai x nya yaitu 1. Nah, setelah kita dapati x sama dengan 1, kita akan melakukan hal yang sama. Tapi ini kita akan mengeliminasi nilai x nya. Eliminasi variabel y, maka eliminasi variabel x. Jadi kita akan dapat ini, nilainya salah. Ini y nya 2. Jadi kita dapati penyelesaian di atas yaitu 1 dan 2, atau himpunan penyelesaian 1 dan 2. Langkah berikut yaitu metode eliminasi atau substitusi, juga kita kenal sebagai metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan antara dua cara, yaitu cara eliminasi dan substitusi, mengeluarkan dan memasukkan. Cara ini dapat diterapkan secara bersamaan. Mula-mula, terapkan cara metode eliminasi setelah mendapatkan nilai variabel pertama untuk mendapatkan nilai variabel kedua dengan menggunakan metode substitusi. Jadi, maksudnya ini kita mendapatkan variabel pertama itu menggunakan metode eliminasi. Kita mengeluarkan. Baru untuk nilai variabel keduanya kita menggunakan metode substitusi. Jadi kita memasukkan, jadi nilai yang kita dapati di persamaan pertama kita masukkan ke persamaan kedua dengan cara metode substitusi. Nah, sebagai penjelasannya kita buat sebuah contoh agar bisa melakukan proses penyelesaian menggunakan metode eliminasi substitusi. Nah, ini persamaan pertamanya. Persamaan pertama ini min 4 tambah 5y sama dengan 850 dan 7x 4y sama dengan 300. Ini untuk persamaan kedua. Nah, kita akan melakukan penyelesaian, yaitu pertama lakukan eliminasi, yaitu mengeluarkan untuk menentukan nilai x dengan mengeliminasi y. Jadi kita akan mencari nilai x dengan mengeluarkan y-nya. Jadi di sini kita akan mengeluarkan y-nya. Jadi kita harus kalikan agar bisa habis dikurangi. Jadi untuk persamaan pertama kita kali 4 dan persamaan kedua kita akan kalikan 5, sehingga nilai y-nya akan mati dan tersisa nilai x-nya. Nah, untuk x ini 100. Nah, berikut kita proses substitusi. Jadi pertama eliminasi, kedua substitusi. Nah, untuk menentukan nilai y, substitusikan nilai x ke 100 ke salah satu persamaan di atas. Misalkan yang dipilih min 4 ini, min 4 ini persamaan yang kita pilih. Nah, nilai x yang kita dapati pada proses metode eliminasi kita masukkan dalam proses ini. Min x nya yang 100 ini kita masukkan pada persamaan ini dengan metode substitusi atau memasukkan. Ya, kita memasukkan nilainya sehingga hasilnya y sama dengan 250. Jadi penyelesaiannya x nya 100, y nya 250, berarti himpunan penyelesaian yaitu himpunan 100 dan 250. Guys, sekian dari materinya. Saya harap kalian bisa dapat memahami materi ini dan bisa sangat berguna untuk kalian memecahkan penyelesaian masalah dalam persamaan linear dua variabel. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like dan komen. Oke, bye.